Saya kira itu Pak Jokowi gak suka dengan Anies Baswedan itu gara-gara di belakang Anies Baswedan ada FPI, tetapi ternyata tidak. Saat ini sudah terungkap ya, Pak Jokowi bahkan juga sudah satu tim dengan FPI sama-sama mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Anda pasti ingat ya, pada saat Piala Presiden yang lalu ya, Anies Baswedan itu dihadang oleh Pas Pampres saat sedang menemani Presiden Joko Widodo. Itu sangat mengagetkan pada saat lalu ya, dan bahkan juga menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Ya, walaupun saya pada waktu lalu sangat mendukung Pak Jokowi ya, bukan Anies Baswedan. Kalau saya lihat pada saat lalu Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta dihadang oleh Pas Pampres dari Pak Jokowi, menurut saya juga kurang enak dilihat, dan bahkan menurut saya itu mengerdilkan dari seorang Gubernur DKI Jakarta pada saat lalu sih. Ya, tetapi itu sudah. Dan akhirnya saat ini semuanya terungkap ya. Skenario yang setidaknya terkait penjagalan Anies Baswedan. Kurang lebih seperti itu pada setidaknya Pilpres 2024. Dan akhirnya satu persatu saat ini juga mulai terungkap, seperti halnya Ara Mawar Sirait pada saat lalu mengomentari terkait dukungan Anies Baswedan ke Pak Pramono Anung. Dan bahkan kalau kita lihat dari sini, Mawar Sirait, Anies tak punya koktail efek untuk Pramono. Ini juga maksudnya apa? Menurut saya Anies Baswedan itu sangat berperan besar sekali untuk menaikkan elektabilitas dari Pak Pramono dan Rano Karno. Sudah terbukti lah elektabilitas Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta itu cukup tinggi, dan bahkan juga lebih tinggi dari Basuki Cahayapurnama dan juga Ridwan Kamil. Itu fakta loh, dari berbagai macam survei elektabilitas Anies Baswedan yang cukup mentereng, yaitu mendapatkan di angka kurang lebih 30%. Itu dari survei Litbang Kompas. Tetapi kalau kita lihat di hasil survei yang lainnya itu bahkan bisa lebih tinggi, bisa di 30% lebih. Dan menurut saya Anies dukungannya terhadap Pak Pramono Anung pastinya akan menambah elektabilitas dari Pak Pramono Anung. Menurut saya salah alamat, dan ini yang cukup mengejutkan ya. Dan bahkan Mawarar tantang PDIP dan Anies, kita lihat lebih kuat siapa. Ini menurut saya juga sangat mengejutkan sekali. Kalau lebih kuat siapa, ya jelas kuatan Pak Prabowo lah, karena juga orang nomor 1 di Indonesia ya. Dan menurut saya bukan adu kuat kalau menurut saya pada pilkada ya. Adu program, adu gagasan, adu pengentasan permasalahan di daerah-daerah. Menurut saya itu yang poin yang paling penting ya. Bukan adu kuat siapa, backingan siapa dan lain sebagainya. Kalau misalkan Ridwan Kamil, Ahmad Lutfi dan lain sebagainya tidak dibackingi oleh Pak Jokowi misalnya, tidak dibackingi oleh Pak Prabowo misalnya, apakah kira-kira bisa memenangkan pilkada? Karena kalau kita lihat Andika Perkasa bahkan juga tidak di-endorse oleh presiden, oleh mantan presiden, dan bahkan kalau kita lihat Pak Pramono Anung juga tidak didukung oleh presiden dan mantan presiden. Tetapi juga terbukti elektabilitasnya semakin hari semakin naik. Ini sangat lucu sekali. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, pada saat lalu Mawar Sirait bahkan juga 100% bertanggung jawab terkait Anies Baswedan tidak mendampingi Pak Jokowi di GBK setidaknya ya. Ini sangat mengejutkan sekali. Seperti ini video pada 2018 yang lalu ya. Tidak ada yang bersalah, saya yang bersalah. Saya tidak mau salahkan orang lain, saya yang bersalah dan tanggung jawab. Dan saya mohon maaf kepada Presiden Republik Indonesia dan Gubernur Indonesia atas ketidaknyamanan ini. Kalau ada kesalahan itu tanggung jawab saya 100%. 100% tanggung jawab dari Mawar Sirait. Nah, apakah ketidaksukaan Anies Baswedan itu sudah sangat lama sekali ya, mulai tahun 2018 ya, untuk apa? Untuk kepentingan Pilpres 2024. Ya, Anda bisa menyimpulkan sendiri. Tetapi saat ini memang banyak yang mengatakan ya, sudah direncanakan setidaknya skenario pada Pilpres 2029. Ini sangat mengejutkan sekali, di mana Anies Baswedan itu juga menjadi ancaman untuk Pilpres 2029.
bayangkan, masih 5 tahun lagi, sekarang ini sudah ribetnya minta ampun ya. Dan bahkan dari Khodari sendiri loh, dari orang dekat Pak Jokowi mengatakan demikian. Kalau Anda tidak suka Anies Baswedan maju pada Pilpres 2029, ya pilihlah Ridwan Kamil, kurang lebih seperti itu. Menurut saya itu juga sangat mengejutkan sekali. Nah, bahkan pada saat lalu dari tweetan CNN Indonesia, Ketua Panitia Penyelenggara Piala Presiden Maurad Sirait gelar konferensi pers untuk minta maaf terkait Presiden menghalangi pas pampres terhadap Anies Baswedan di Stadion GBK Sabtu lalu. Nah, saya kepengen juga lihat ya komentarnya seperti apa ya. Sakit hati, pujaan kalah emang bikin nalar mati ya. Gubernur Indonesia berarti pimpinan dari semua gubernur. Ra tahu tindakannya merugikan pencitraan Panduka yang mulia. Kok minta maafnya ke Gubernur Indonesia? Apa maksudnya Gubernur Bank Indonesia? Agak pakai materai ya, seperti itulah. Nah, bahkan juga pada saat lalu ya, bahkan dari Joe Picture, siapa bilang Jokowi itu powerful sama seorang Anies Baswedan? Dia itu saja penakut dan pengecut. Saking takutnya, dia mau melakukan segala hal yang salah dan tercela untuk menaklukkan orang yang dia takuti. Nah, ini bahkan juga ada dari Hasto Kristanto, pengakuan yang cukup mengejutkan. Setidaknya ya ada kriminalisasi terhadap Anies Baswedan terkait Formula E dan lain sebagainya. Memang sungguh ngeri-ngeri sedap ya. Pada Pilpres, menjelang Pilpres dan menjelang Pilkada itu pasti perpolitikan agak panas sekali ya. Dan bahkan menjelang Pilkada atau menjelang Pilpres itu pasti akan ada fakta-fakta yang terungkap setidaknya. Dan itu membuat panas dingin ya. Masa tenang kampanye seharusnya tenang, tetapi ini malah semakin panas saja ya, seperti halnya pada Pilpres yang lalu. Di masa tenang tiba-tiba ada muncul video yang cukup fenomenal pada waktu lalu ya, dirty vote. Itu juga sangat mengejutkan publik sekali. Tetapi ya masyarakat sudah menentukan pilihan dan Pak Prabowo Gibran mendapatkan di angka 58%. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Dari Abdurrahman, nyadar diri nggak punya kemampuan berhadapan langsung secara fair, Mulyono menggunakan cara-cara licik dan culas menghantam yang dianggapnya berseberangan. Saya kira itu Pak Jokowi itu tidak suka dengan Anies Baswedan itu karena di balik pendukung Anies Baswedan itu ada FPI, ada PA12 dan lain sebagainya. Tetapi ternyata tidak. Ternyata yang bikin ketakutan Pak Jokowi ternyata itu Anies Baswedan. Sudah fix lah, karena Pak Jokowi saat ini juga yaitu satu tim dengan FPI. Saya kira itu Pak Jokowi gak suka dengan Anies Baswedan itu gara-gara di belakang Anies Baswedan ada FPI, tetapi ternyata tidak. Saat ini sudah terungkap ya, Pak Jokowi bahkan juga sudah satu tim dengan FPI sama-sama mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Jadi ini sangat mengejutkan sekali kalau menurut saya ya. Ternyata itu yang ditakuti oleh Pak Jokowi adalah Anies Baswedan, dan saat ini terungkap. Itu sudah pada saat lalu ya, pada 2018 yang lalu ya. Ternyata ya apakah untuk Pilpres ketakutan dari Pak Jokowi itu ya kita tidak tahu, tetapi yang jelas memang dari pemberitaan mengarahnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari pemberitaan pada 2018 yang lalu, Anies dihadang pas pampres saat Piala Presiden. Begini reaksi pengacara top Hotman Paris. Dan bahkan pada saat lalu juga ramai sekali ketika Anies Baswedan itu dihadang oleh pas pampres. Dan bahkan dari Detik News pada 2018, Maurar ungkap alasan tak ajak Anies dampingi Jokowi. Nah, ini saya juga penasaran sih alasannya kenapa ya. Kok sampai segitunya ya seorang gubernur. Ketua SC Piala Presiden Maurar mengaku bersalah atas insiden dicegahnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendampingi Presiden Jokowi di podium final Piala Presiden. Apa pertimbangan dia sebelumnya? Ara menjelaskan dirinya memang adalah orang yang menyerahkan siapa saja nama yang mendampingi Jokowi, menyerahkan trofi kejuaraan Piala Presiden 2018 kepada Persija selaku pemenang. Dia tidak memasukkan nama Anies sehingga Anies juga pas pampres. Ara beralasan karena itu Piala Presiden, dia pun hanya memasukkan nama menteri sebagai pendamping Jokowi menyerahkan trofi. Karena itu Piala Presiden, tentu perangkatnya presiden. Perangkatnya presiden itu kan Menko. Terus ini kan di bidang olahraga ya, olahraga Pak Menpora. Jelas politikus PDIP kepada wartawan di GBK Senayan pada 19 Februari yang lalu. Nah, jadi kita kembalikan lagi ke masyarakat lah nilainya seperti apa. Tapi yang jelas saya berharap pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur dan juga adil.